Ternyata orang-orang di gereja itu munafik dan sok suci. Inilah kisah Thomas 27 tahun pekerja kantoran yang sibuk. Setiap hari penuh target, rapat, tekanan. Gereja bagi dia awalnya adalah sebuah pelarian, tempat tenang setelah minggu yang melelahkan. Karena itu, ia mulai terlibat sebagai pelayan musik di paroki. Awalnya indah, ia merasa berguna dan ia merasa dipakai oleh Tuhan. Sampai suatu saat komentar kasar dari sesama pelayan membuat hatinya runtuh. Permainan musik-musik, biasa aja, jangan sok rohani deh. Di pertemuan berikutnya ada yang menuduhnya mencari perhatian dan ada yang mempergunjingkan kehidupan pribadinya. Thomas kemudian pulang dengan dada sesak dan satu kalimat di kepalanya. Ternyata gereja itu munafik dan merasa sok suci. Ngapain mesti pelayanan? Ia benar-benar berhenti pelayanan. Ia duduk di barisan paling belakang misa, lalu perlahan hilang sama sekali. 6 bulan kemudian di sebuah retret paroki, Thomas datang hanya karena diajak seorang teman lama. Di sesi keheningan, pastor pendamping berkata, komunitas itu bukan tempat orang suci berkumpul. Komunitas itu adalah bengkel Tuhan, tempat hati dipahat lewat orang lain. Kalimat itu menusuk. Pastor lalu menambahkan, di padang gurun sendirian, kita tidak pernah tahu apakah kita sabar, rendah hati, atau penuh kasih. Kita baru tahu ketika ada orang lain yang menguji kita. Thomas akhirnya terdiam, dan ia sadar, yang membuatnya pergi bukan karena orang lain jahat, tetapi karena hatinya belum siap untuk dicintai dengan cara Tuhan membentuknya. Di kantin retret, seorang bapak yang dulu sempat berselisih dengannya datang menghampiri. Dengan suara pelan ia berkata, sorry ya, saya juga sedang bergumul. Saya iri melihat kamu, bukan marah. Mereka berdua menangis tanpa kata, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena pintu hatinya terbuka kembali. Thomas pulang dengan doa sederhana. Tuhan, ajari aku mencintai orang-orang yang Kau pilih untuk membentukku. Setelah retret, Thomas mulai pelayanan lagi. Kali ini bukan untuk diterima, bukan untuk dipuji, dan bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk bertumbuh. Ia menemukan satu kebenaran besar. Pelayanan bukan tempat orang yang sempurna. Luka batin bukan alasan untuk pergi. Seringkali itu pintu sebuah pertumbuhan. Orang lain bukan penghalang kekudusan kita. Mereka justru alat untuk menguduskan kita. Ia kemudian menulis di buku hariannya. Ternyata gereja bukan rumah tanpa konflik. Tetapi justru gereja adalah rumah tempat Tuhan menyembuhkan lewat konflik dan membentuk saya untuk belajar memaafkan dan mengasihi dengan tulus hati. Dan kadang orang yang paling membuat kita ingin pergi justru adalah orang yang Tuhan pakai untuk membuat kita menyerupai Kristus. Bukan untuk lebih hebat, tetapi lebih mengasihi. Tuhan memberkati.